Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Rawabadak Utara 07. Dan perkenalkan juga rekan saya, Ibu Rati Utami Dewi, SPD. Hari ini kita akan membuat sebuah video percakapan pra-observasi tentang kegiatan supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari kompetensi kemampuan pendidik yang nanti akan menjadi bahan untuk mengembangkan diri kami sebagai pendidik yang baik. Baiklah, kita mulai ya Bu Rati. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Rati. Selamat pagi Bu Anis, waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anis. Apakah Ibu sedang sibuk? Enggak Bu, kebetulan saya sudah tidak ada jadwal mengajar hari ini. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu Rati? Kita ngobrol. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu nih mengenai pelaksanaan supervisi yang akan saya lakukan. Supervisi akademik ini tujuannya adalah untuk membantu Ibu terkait peningkatan kompetensi dalam mengajar. Sebelumnya kita akan mengobrol sedikit ya Bu. Saya mau nanya terlebih dahulu nih, bagaimana perasaan Ibu akan dilakukan supervisi? Saya merasa senang sekali Bu Anis. Jadi saya bisa melakukan evaluasi diri terkait kompetensi saya dengan bantuan dari Ibu selaku teman sejawat saya. Jadinya saya bisa tahu nantinya hal mana saja yang perlu saya perbaiki dan hal mana saja yang sudah baik dan harus ditingkatkan. Baik Bu Rati, bagus sekali. Kira-kira nih Bu, besok saat observasi di kelas Ibu akan mengajar tentang apa ya Bu? Saya akan mengajar PKN tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah Bu Anis. Oh, luar biasa, menarik nih tentang hak dan kewajiban murid. Jadi hal apa atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Bagi saya pribadi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengenai kebutuhan belajar murid yang amat beragam. Saya juga ingin tujuan pembelajaran saya tercapai nantinya. Baik Bu, semoga dapat terlaksana sesuai dengan rencana ya. Untuk pelaksanaan supervisi nantinya tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai nih Bu? Tujuannya misalnya dengan mengamati gambar keadaan sekolah pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menemukan peristiwa yang terjadi pada gambar dengan tepat. Setelah mengamati gambar tersebut pada slide PowerPoint dan didiskusikan secara kelompok, peserta didik dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam bentuk kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu setelah itu menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dan diskusi. Secara berkelompok, peserta didik dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian setelah itu mengamati teks sekolah yang indah dan rapi pada slide PowerPoint dan berdiskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan maksud kalimat, saran, dan dengan tepat. Lalu mengamati teks pada slide PowerPoint dan diskusi kelompok peserta didik dapat menulis pendapat dalam bentuk kalimat saran dengan tepat. Terakhir, secara berkelompok peserta didik dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Baik, jadi murid diajak menemukan peristiwa, menganalisis kewajiban dan hak, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan haknya ya, terus menguraikan dan menulis pendapat dalam bentuk kalimat saran dengan tepat. Mengenai persiapan nanti nih Bu, apakah Ibu sudah menyusun rencana dan strateginya? Ya, saya sudah susun rencana itu. Strategi dan hal apa saja sih yang sudah Ibu siapkan? Untuk saat ini yang sudah saya siapkan yaitu mempersiapkan PowerPoint yang berisikan tentang alat peraga berupa gambar dan video tentang hak dan kewajiban, membentuk siswa secara berkelompok sesuai dengan kemampuan siswa, menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning atau PBL, dan metode penugasan dan diskusi. Sudah sangat baik sekali, persiapan sudah cukup matang nih Bu Rati. Anak-anak dibentuk sesuai minat dan bakatnya dan membuat pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga pembelajaran menyenangkan.
Siswa juga dapat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas nanti ya Bu. Seru sekali. Jadi kapan nih kira-kira saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bu? Boleh Bu Ani, sesuai jadwal saya hari Jumat itu saya ada materi tersebut. Jam pertama pembelajaran pukul 1.30. Baik Bu Rati, terima kasih atas waktunya hari ini dan telah memberikan beberapa informasi terkait pelaksanaan supervisi hari Jumat nanti. Terima kasih Bu Ani, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Hari ini Bu Guru mau menyapa kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alifah, Dewi, Aldian, Asmi. Ya, banyak sekali yang tidak masuk ya. Sakit semua. Oh, banyak yang sakit, berarti kita harus menjaga kesehatan. Baik, ada 5 orang yang nggak masuk ya. Sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Ayo Hanif, coba kita berdoa. Pimpin doanya ya. Yang lain tertib ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berdoa, tapi seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, Hanif, pimpin, kita nyanyikan lagu dulu. Sikap menyanyikan lagu nasional harus baik dan sikap sempurna. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Baik, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah serta kalimat saran. Hak anggota keluarga di rumah, anggota keluarga itu siapa saja? Coba siapa yang betul, ayah, ibu, anak, yaitu bisa adik dan kakak, atau nenek dan kakek yang memang tinggal di dalam satu rumah. Baik, sebelum lebih lanjut lagi, coba Bu Guru mau menayangkan video. Kalian bisa lihat di depannya. Coba disimak dulu ya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda. Simak video di depan tentang hak dan kewajiban di rumah. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Lalu kewajiban di sini adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dan harus kita kerjakan. Nah, kira-kira apa yang harus kita kerjakan sebagai anak di rumah dalam membantu ibu di rumah? Nah, kita lihat di depan contoh hak anak di rumah. Selain punya kewajiban, kalian juga punya hak. Kita lihat apa ya contoh anak di rumah, haknya apa saja. Nah, satu, apa tuh? Mendapat kasih sayang. Salah satunya hak anak di rumah adalah mendapat kasih sayang. Apalagi memperoleh makanan sehat. Kita berhak untuk mendapat makanan dari ayah dan ibu. Lalu apalagi memperoleh kesehatan. Selain memperoleh makanan, kita juga berhak untuk memperoleh kesehatan. Kalau kalian sakit, ibu wajib mengajak kalian berobat, dan itu hak kalian mendapat kesehatan. Lalu apalagi
memperoleh pendidikan. Kalian berhak memperoleh pendidikan. Seperti saat ini, kalian berhak bersekolah. Orang tua wajib memberikan pendidikan. Lalu apalagi haknya anak? Iya, didengarkan pendapatnya. Kalau ini Pak kalian senang banget ya. Senang banget diberi waktu bermain. Nggak cukup sebentar. Maunya mainnya lama kan? Apa lagi? Contoh anak di sekolah. Apalagi tuh contohnya hak anak di sekolah kita lihat. Mereka pelajaran seperti sekarang kalian berhak mendapatkan pelajaran dari bu guru dan pak guru. Apalagi yang kalian dapatkan di sekolah, bertanya pada guru. Kalau kalian tidak paham, kalian berhak untuk bertanya pada guru. Tidak diam saja, tuh seperti gambarnya. Kalian boleh bertanya. Lalu apalagi hak anak di sekolah? Belajar dengan tenang. Jadi kalian berhak untuk belajar dengan tenang. Teman-temannya juga wajib untuk tenang karena kalian berhak untuk belajar dengan tenang. Menyampaikan pendapat. Kalian boleh, bu guru saya begini-begini, bu guru saya pengen itu atau apa. Kalian berhak untuk menyampaikan pendapat pada bu guru. Lalu apalagi ya? Mendapatkan nilai. Kalian berhak mendapatkan nilai, tetapi kalian juga wajib untuk mengerjakan tugas. Boleh nggak ngerjain tugas tapi minta nilai? Boleh. Nah, ini dia. Mau pinjam buku di perpustakaan? Kita punya perpustakaan kan? Siapa yang suka pinjam buku? Nah, itu kalian berhak untuk meminjam buku. Lalu apa lagi? Bermain saat beristirahat, bermain, jajan. Lalu manfaat jika hak anak terpenuhi dengan baik, maka anak menjadi bahagia. Bahagia tidak kalau kamu mendapatkan haknya? Bahagia. Anak tumbuh dengan sehat, anak menjadi cerdas dan terampil. Itu jika semua hak terpenuhi dengan baik. Lalu apa selanjutnya ini? Kalau bu guru tanya misalnya, kamu minta sesuatu tapi kamu tidak dipenuhi, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Tapi saat kalian meminta, kalian juga wajib dulu untuk menjalankan kewajiban. Jika kita menginginkan hak, berarti kita harus menjalankan kewajiban. Sekarang kita lihat lagi contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja? Bangun tidur tepat waktu. Boleh nggak bangun tidur seenaknya jam 12 siang baru bangun? Boleh. Mamanya udah sibuk ngapain aja di rumah, kamu baru bangun. Boleh nggak? Boleh. Selanjutnya kewajiban anak di rumah apa lagi? Siapa yang tahu? Menghormati, menghargai, dan menyayangi orang tua. Siapa yang sayang sama orang tua? Sayangnya pakai syarat apa enggak? Pinter. Menghormati orang tua, menyayangi orang tua harus tanpa syarat. Ini adalah mendengarkan nasihat orang tua. Kalau orang tua menasihati, kamu tidak boleh nakal ya, kamu tidak boleh berantem ya, harus dituruti apa diabaikan saja? Harus dituruti. Lalu selanjutnya apa ya kewajiban anak di rumah? Siapa yang tahu?
Siapa yang tahu? Ya? Membantu orang tua contohnya apa? Kamar mandi. Nah, itu dia membantu orang tua. Boleh mencuci piring. Menjaga adik. Ya, menjaga adik kewajiban kamu di rumah bukan? Iya. Apa nih? Belajar setiap hari. Itu kewajiban pokok sebagai anak sekolah. Anak sekolah itu wajib belajar setiap hari. Ya. Izin jika mau keluar rumah, main ke rumah temannya, kamu langsung pergi aja. Itu perbuatan yang baik atau buruk? Jadi gimana sih caranya kalau mau ke rumah teman gimana? Apa? Iya, pamit dan izin pada orang tua. Lalu apa? Menjaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja? Kita lihat. Datang ke sekolah tepat waktu. Lalu yang kedua, memakai seragam dengan rapi lengkap, topi dasi dipakai ya. Apalagi menghormati guru. Selanjutnya sesuai jadwal ya 14 tapi saya kan ingat prinsipnya sebentar sebelumnya adalah malah kecepatan. Penjelasan guru. Saat belajar, saat guru menerangkan, kalian wajib mendengarkan guru. Supaya apa? Supaya paham dengan materi yang diajarkan. Lalu apa itu? Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Setiap hari apa kita upacara? Hari Senin. Bu Guru mau tanya nih, siapa yang bisa ke depan memperagakan? Kalian mau main ke rumah teman, lalu kalian pamit sama orang tua. Siapa yang bisa? Izin sama mamanya gimana? Oh iya, izin, ayo maju. Gimana cara izin sama mamanya kamu mau main ke rumah teman? Mama, aku izin mau keluar rumah ya. Mau main sama teman-teman. Ya. Coba. Nah, pintar izin tepuk tangan. Ayo, Bu Guru pengen ada anak laki. Anak laki biasanya kan suka izin main bola, main layangan. Siapa yang bisa? Siapa? Ayo, ya udah Hanif dulu. Ayo Hanif dulu. Ya nanti ya. Gimana kamu izin sama mamanya mau main layangan di lapangan? Aku izin main layangan di lapangan sama teman-teman. Kalau main layangan jangan di jalan ya nak. Ya, saya berangkat ya Ma. Ini di jalan ya. Oke, tepuk tangan buat Hanif. Kalian sudah paham tentang hak dan kewajiban anak baik di rumah atau di sekolah? Sudah paham? Sudah paham. Baik, Bu Guru akan kasih kalian tugas untuk kalian kerjakan tentang hak dan kewajiban
sekolah. Kemudian kewajiban ayah. Nah, tadi Bu Guru belum menjelaskan kira-kira kewajiban ayah ngapain sih? Apa? Mencari nafkah, memberi contoh yang baik pada anak, mendampingi anak belajar. Ya, itu juga kewajiban ayah. Kalau ayahnya kamu lagi belajar di rumah, ayah sedang baca koran, boleh kalian minta, ayah bisa nggak temenin aku belajar? Ada pertanyaan yang aku tidak bisa jawab, gitu ya. Boleh kalian, karena itu adalah kewajiban ayah, bukan anak, ya. Oke, selanjutnya, ini dia kewajiban ibu. Tadi ngapain ibu ya? Memasak, mengurus anak, menjaga anak. Selanjutnya, hak dan ibu di rumah mendapatkan sikap perhatian dari anak, mendapatkan sikap hormat, mendapatkan sikap berbakti dari anak, mendapatkan sikap perhatian dari anak. Siapa yang tahu contohnya? Apa yang dimaksud dengan mendapatkan perhatian dari anak? Contohnya siapa yang tahu? Apa tuh? Iya, membuatkan minuman. Kalau ayahnya pulang kerja, siapa yang suka bikinin teh? Iya, itu salah satu contoh mendapatkan sikap perhatian dari anak. Ayah pulang, ayah mau aku bikinin teh, ayah mau aku bikinin kopi. Itu salah satu perhatian dari anak. Coba lihat lagi. Nah, ini kita pindah ke pembahasan ke bahasa Indonesia. Oke, kalimat saran merupakan kalimat usulan hingga anjuran yang disampaikan kepada orang lain untuk dijadikan bahan pertimbangan. Kalimat saran bisa disampaikan dengan kata-kata yang positif agar lebih diterima. Misalnya ada teman kamu yang mengenakan baju tidak sesuai. Contohnya, kalimat sarannya yang positif adalah, kita lihat yang hijau ya. Yang hijau itu yang positif. Pakaian itu tidak cocok kamu kenakan hari ini. Sebaiknya mencari yang lain. Lihat yang warna merah. Itu kalimat yang negatif yang tidak boleh kita katakan karena akan menyakiti perasaan orang lain. Apa sih contohnya bagaimana? Bagaimana itu? Nih, baju kamu jelek, ganti saja. Baju kamu lusuh, nggak cocok. Boleh nggak kayak seperti itu? Tidak boleh, karena itu bisa menyakiti. Oke, selanjutnya, yuk lihat ke depan. Contoh kata-kata saran ada sebaiknya, lalu menurut saya, lalu hendaknya, alangkah baiknya, seharusnya. Kalimat saran biasanya ada kata-kata seperti itu ya. Nah, ada gambar ini nih. Kondisi kelas yang kotor dan berantakan, namun kedua siswa ini hanya bersantai-santai saja. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Apa? Ya. Siapa yang bisa maju? Sebaiknya mereka bekerja sama untuk membersihkan kelas itu. Tangan dong buat Fanny. Saat kelas berantakan seperti itu, tuh yang santai-santai di pojokan berdua tidak pantas ya. Ya. Sebaiknya mereka bekerja sama membersihkan dan merapikan kelasnya. Ya, sarannya seperti itu. Sampai sini kalian sudah paham belum ya? Sudah paham? Nah, baik, Bu Guru akan kasih tugas kalian selanjutnya. Duduk yang rapi sesuai dengan kelompoknya ya.
mulai dikerjakan bersama kelompoknya. Ya. Nah, aktivitas 1 di sebelah kiri ini ada macam-macam hak atau kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah. Yang termasuk dalam kewajiban itu yang mana? Mendapatkan kasih sayang orang tua. Itu hak atau kewajiban? Hak. Kalau hak, kalian bisa tarik garisnya ke sini. Nah, yang kedua, menghormati orang tua itu hak atau kewajiban? Nah, berarti garisnya ke kewajiban. Selanjutnya seperti itu, paham? Paham? Tulisan yang di kotak hitam ini yang di atas, kalian pindahkan ke kotak saran-saran, kalian cocokkan. Paham? Nah, biar semangat lagi, ayo kita ice breaking yuk. Kita tepuk semangat, biar kalian semangat lagi. Yuk, siap? Yuk, berhenti dulu, kita tepuk semangat dulu biar semangat mengerjakannya. Yuk. Yuk, siap? 1. Yuk, tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya lagi ya, kurang semangat. 1 kali lagi. Tepuk semangat. Iya, semangat kan? Ya, sudah? Bu guru kumpulkan dulu ya. Nanti kalian akan membacakan hasilnya. Baik, Bu Guru sudah mengumpulkan hasil kerjaan kalian. Masing-masing kelompok, coba Bu Guru mau ketua kelompoknya untuk membacakan ke depan.
Kelompoknya Hanif, ayo maju. Bisa dibaca. Ya, dengarkan Hanif membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Mendapat kasih sayang orang tua itu adalah kewajiban. Menghormati orang tua itu adalah kewajiban. Mendoakan orang tua itu mendapat pendidikan, hak belajar dan sungguh-sungguh kewajiban. Oke, kelompoknya Hanif sudah membacakan hak dan kewajiban. Selanjutnya kelompoknya Aira. Ayo Aira maju. Tangan untuk kelompok Hanif. Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Saran, sebaiknya Lani perkenalan dengan tetangga barunya agar bisa saling mengenal. Tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Dia belum berkenalan dengan tetangganya. Saran, sebaiknya tetangga Lani berkenalan dengan tetangga sekitar rumah barunya agar bisa saling mengenal. Oke, tadi kelompok Aira sudah bagus jawabannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok Aira. Supaya kalian semangat lagi, kita ice breaking lagi. Kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Siap? Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Yeay. Ibu ada asesmen yang harus kalian kerjakan lagi ya. Tugasnya pilihan ganda. Yuk. Baik, sudah dikumpulkan evaluasi kalian. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah dan hak dan kewajiban anak di sekolah. Kalau mau guru ingatkan lagi deh, siapa tahu kalian mengingat nggak ya? Apa saja kewajiban anak di rumah? Nah, mendampingi ibu. Iya. Lalu Bu Guru mau tanya, apa hak anak di rumah? Hak mendapat kasih sayang, mendapat pendidikan. Iya. Lalu apa
kewajiban anak di sekolah? Belajar. Ya, mengikuti peraturan. Baik. Kalian sudah memahami hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Selain itu kita juga belajar tentang kalimat saran. Hari ini sudah belajar tentang kewajiban, hak, dan kalimat saran. Sudah paham belum? Sudah paham belum pelajaran hari ini? Baik, kalau sudah paham, pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sampai bertemu besok dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Anissa, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Ambari, dan juga masih ditemani dengan teman sejawat saya, Ibu Rati Utami Dewi. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan diskusi pasca observasi yang tujuannya untuk merefleksikan kembali yang sudah kita laksanakan mulai dari pra-observasi, observasi kelas, hingga pasca observasi yang akan kita diskusikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Rati. Iya, Udah siap Bu Rati? Ya. Sebelumnya terima kasih nih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rati? Alhamdulillah baik Bu Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya saat kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas? Saat kemarin melakukan pembelajaran di kelas sih ya pasti ada rasa deg-degan ya. Tapi ya setelah dijalani alhamdulillah berjalan dengan lancar. Deg-degan ya Bu Rati ya, manusiawi ya, biasa ya kalau mau di supervisi itu ada rasa itu was-was kita ya. Tapi alhamdulillah lancar nih Bu Rati. Baik kemarin itu Bu Rati mengajar dengan model PBL. Apa tuh pesannya Bu Rati? Kesannya PBL itu kita berfokus pada anak ya, supaya anak menggali informasi, kita hanya menyampaikan melalui media aja. Dia gali sendiri informasi yang dia dapat. Gitu. Jadi kesannya anak itu menggali sendiri, terus juga dalam model pembelajaran PBL itu juga alhamdulillah tujuan pembelajarannya tentang hak dan kewajiban di rumah itu sudah tercapai ya Bu. Terus kira-kira nih runtutan pembelajaran dari awal prosesnya itu sampai penutupan tidak dengan rencananya seperti apa yang Ibu rencanakan? Yang saya rencanakan itu sesuai dengan runtutannya. Modul yang saya buat dari awal itu persepsi, mengkondisikan mood siswa, terus ada pertanyaan pemantik, kegiatan inti, dan siswa menyebutkan hak dan kewajiban di rumah. Siswa juga mengerjakan diskusi dan LKPD serta mengerjakan asesmen yang terakhir. Oke, baik. Tadi dalam proses pembelajarannya sudah sangat runtut. Kalau dalam hal murid nih, yang Ibu alami dalam proses pembelajaran di kelas yang berkesan itu seperti apa? Dan dari skala 1 nih Bu Rati sampai 10 kira-kira sudah ada di level berapa nih Bu? Ya, termasuk lumayan ya. Kalau dari level 1 sampai 8 saya bisa menskorkan anak-anak saya kemarin itu ada di level 8 karena mereka sepertinya sudah paham dan puas. Saya puasnya karena mereka mampu berdiskusi bersama, lalu berani maju untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka.
Alhamdulillah sudah di level 8, sangat baik sekali itu. Banyak hal-hal yang sudah memuaskan ya Bu yang Ibu ceritakan. Kira-kira nih ada tidak yang masih Ibu belum puas menurut Ibu? Yang belum memuaskan menurut Ibu? Kemarin itu ya kejadiannya ya di luar dugaan saya ya. Saya pikir wifi itu terkoneksi dengan cukup baik ya. Dengan posisi kelas saya pikir dari kantor ke kelas yang saya buat lokasi kan tidak terlalu jauh, tapi ternyata koneksi wifi-nya terganggu. Akhirnya karena saya tidak mendownload materi pembelajaran langsung ke laptop, tapi saya ambil langsung di YouTube. Jadi ya dia loading terus, jadi anak-anak terserius gitu. Karena loading dia tengok lagi itu bikin saya ya ampun gitu kan. Jadi ya kira-kira itu sih yang membuat agak blank gitu jadi dari rencana itu. Cuman ya alhamdulillah wifi-nya mulai lancar. Berarti yang Ibu sampaikan itu wifi-nya ya Bu ya. Tapi keseluruhannya itu sudah sangat baik gitu. Kira-kira nih ada nggak saran atau strategi yang Ibu mau ambil ke depannya supaya semakin maksimal dalam hasil pembelajaran di kelas? Pertama-tama kita harus memahami potensi siswa, bakatnya, minatnya bagaimana, dan mood siswa saat itu juga kita harus paham banget. Kalau misalnya moodnya kurang baik, otomatis respon dia ke kita kurang maksimal. Lalu penggunaan model pembelajaran, kita harus cari yang menarik buat mereka. Kalau model pembelajarannya kira-kira kok kayaknya Bu Guru modelnya ini aja gitu, itu membuat mereka juga nggak interest ya dengan pembelajaran kita. Jadi kita harus pintar-pintar cari metode yang menurut mereka menarik, jadi mereka antusias dengan pembelajaran itu. Lalu media yang membuat mereka merasa terbantu. Medianya juga harus sesuai dengan materi yang kita akan bahas saat itu juga. Kira-kira mungkin itu Luar biasa sekali, bagus sekali nih Bu Rati sudah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pembelajaran kemarin di kelas dan sudah mempunyai strategi juga yang ingin Ibu lakukan ke depannya. Semoga dapat terrealisasi. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan terapkan? Saya akan melakukan secepatnya ya Bu Anca, karena sekarang ini kan anak-anak lagi masa PTS ya. Mungkin habis PTS kita libur untuk awal puasa. Mungkin nanti kita akan masuk di setelah libur puasa saya akan mulai. Baik Bu Rati, selama saya mengikuti pembelajaran Ibu di kelas nih Bu, kemarin saya lihat juga sudah sangat baik. Hanya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, videonya, pembelajarannya lupa di download gitu, sinyalnya ya bermasalah, jadi anak-anak kurang fokus. Dan pada saat refleksi juga mohon maaf nih, saya lihat nih Bu Rati masih general, maksudnya masih ayo refleksi apa kegiatannya itu, anak-anak hanya menyebutkan gitu, belum diajak untuk menuliskan di post-it gitu. Kedepannya mungkin itu sih refleksinya bisa diajak anak-anak untuk menuliskan di kertas post-it, terus mereka diajak salah satu membacakan itu refleksinya gitu. Terima kasih Bu Anis masukannya, insya Allah kedepannya apa yang saya coba supaya lebih baik lagi. Ya, karena pembicaraan kita hari ini ada yang dari pembicaraan kita ini bisa Ibu simpulkan, ada yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kemarin Bu Anis masuk ke pembelajaran saya, terus kita sharing selama perjalanan saya dan Bu Anis, ya saya banyak yang saya jadi paham ya. Walaupun kita udah lama mengajar, kadang kita ada hal-hal baru yang kita harus gali dari teman kita sendiri. Nah, mungkin itu pengalaman yang belum pernah saya rasakan gitu. Dan Bu Anis sudah rasakan, bisa berbagi sharing dari semuanya, dari awal sampai akhir ya saya banyak mendapat ilmu yang baru yang saya dapat. Semoga kedepannya kita lebih
baik lagi dalam mengajar anak-anak di kelas dengan pengetahuan baru juga kita sama-sama belajar. Itu aja, makasih atas waktunya Bu Rati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.